Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saja kan kena gak enak. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim ke rumah Ibu RT ya. Ya. Mbak RT wanita, yang mudah-mudahan penghuni rumah ini senantiasa Allah kokohkan iman Islamnya. Amin. Kemudian Allah sehatkan lahir batinnya, seluruh keluarganya. Kemudian Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah karuniakan anak keturunan yang soleh, yang akan menjadi anak-anak yang sukses kemudian dunia dan akhirat. Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan semua urusan-urusannya, dan semoga keluarganya selalu dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Amin. Amin. Insyaallah didoain si Nurjan. Ya, yang hadir juga mendapatkan ya. Amin. Keberkahan. Amin ya Allah. Allah. Hujan Allahumma Allahumma shayyiban. shayyiban. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang turun ini adalah hujan yang mendatangkan manfaat. Amin ya Rabbal Amin alamin. ya Rabbal alamin. Semoga setiap langkah kaki kita akan Allah catat sebagai amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Setiap amal ibadah, jika tantangannya, rintangannya lebih besar, maka pahalanya pun semakin besar. Bersama kesulitan, pahalanya pun semakin besar. Jadi kalau kita mau ibadah kemudian ada rintangannya, salah satunya rintangannya hujan, maka jangan menjadi kita lemah, justru membuat kita tambah tertantang, ya, bahwa Bismillah, insya Allah saya tetap bisa hadir ngaji, ya, dengan bawa payung kah, dengan bawa mantel kah, ya, insya Allah bersama kesulitan Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar, ya. Jadi jangan melehoi karena tantangan hujan. Kita selalu bayangkan bagaimana kalau dulu Rasulullah dan para sahabat mentalnya melehoi, mentalnya lemah, tentu dakwah ini nggak sampai ke negeri kita, ya, dakwah Islam nggak sampai ke Indonesia. Tapi karena semua para sahabat memiliki, ya, jihad, ya, kesungguhan yang luar biasa, ya, maka alhamdulillah dakwah Islam ini sampailah ke negeri tercinta ini, ya. Maka semangat itu harus senantiasa kita pelihara, ya. Insya Allah Ibu hari ini yang hadir akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Amin. Ya. Juga yang kami cintai, ya, ketua kita nih Bunda Marni kan. Insya Allah sehat selalu Bunda ya. Amin. Sehat, senantiasa berkah usianya, Amin. bermanfaatannya semakin meluas buat umat. Amin. Amin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan yang tercinta kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabatnya yang mulia, serta kita seluruhnya mengikut beliau, insyaallah akan mendapatkan syafaat pada yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita surat Lain. Al-Lail. Ya, surat Al-Lail ayat 11. Kita baca dulu suratnya ya bersama-sama. Surat Al-Lailnya. A'udzu billahi minasy syaithanir
يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat. ya. Kemarin kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 11 ya. Nah, kita akan melanjutkannya. Tapi sebelumnya review sebentar bahwa surat Al-Lail ini diawali dengan sumpah. Ya. Sumpah yaitu ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya. Dari sumpah-sumpah ini sebenarnya kita bisa mengambil bahwa sumpah-sumpah ini untuk menunjukkan adanya perbedaan malam, ya, gelap, perbedaan siang, terang, kemudian perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang ingin Allah sampaikan adalah perbedaan usaha manusia. Inna sa'yakum lasatta. Sungguh manusia itu ya berbeda-beda dalam berusaha. Dalam hal ini bahwa manusia itu dalam menjalankan hidupnya berbeda-beda. Perbedaan itu diawali dari perbedaan motivasi, perbedaan dasar motifnya dalam menjalani hidup. Seseorang yang memiliki keimanan, dia punya fondasi, motif segala perbuatannya adalah keimanan kepada Allah, kemudian percaya kepada janji-janji Allah berupa pahala-pahala, percaya dengan janji Allah adanya surga, maka seseorang itu di ayat ini Allah gambarkan bagaimana refleksi dia, bagaimana dia mewujudkan keimanan dan keyakinannya itu dalam hal harta. Dia akan menjadi orang yang menjadikan hartanya itu sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Maka jadilah dia seorang yang dermawan. Ya, hartanya dijadikan sarana untuk meraih ridho Allah. Hartanya digunakan sarana untuk mencari surga. Ya. Maka orang seperti ini Allah janjikan, orang yang motifnya iman, yang percaya terhadap janji-janji Allah. Nah, dalam hal harta dia mudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya. Jadi kalau ada orang kaya tapi tidak royal sedekah, sebenarnya itu nggak manfaat, ya, tidak bermanfaat. Nggak ngaruh dia kaya tapi nggak ngefek kepada orang lain, nggak ngefek kepada keluarga besarnya, tidak ngefek kepada anak-anak yang di lingkungannya, maka sesungguhnya dia cuma, ya. Jadi ketika seseorang muslim
muslim ketika hartanya bertambah, hartanya semakin lapang, semakin luas, sesungguhnya yang harus dilipat gandakan adalah bukan gaya hidup, tetapi sedekahnya semakin royal di jalan Allah. Maka kalau dia seperti itu, Allah janjikan pasan yasirulil yusra. Maka orang dermawan, orang yang baik, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Dan puncak dari semua kebaikan adalah surga. Jadi orang yang baik, orang yang dermawan, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Sedangkan orang yang menjalani hidup ini dengan motif dia tidak ingkar kepada Allah, tidak percaya pada Allah, kemudian dalam hal rezeki dia bakhil, pelit, ya, maka orang yang pelit, ya, orang yang tidak percaya atas janji-janji Allah, maka dia akan Allah berikan kemudahan untuk menuju kesulitan. Hidupnya akan dibuat sulit, ya, dan puncak dari kesulitan itu adalah neraka. Ya. Jadi orang-orang baik, insya Allah akan baikkan hidupnya. Allah akan baikkan hidupnya. Jadi orang jahat, orang yang bakhil, maka dia pun akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kesukaran, hal-hal yang buruk. Dimudahkan melakukan hal yang buruk sampai kemudian keburukan, kesulitannya itu akan mengantarkan dia kepada neraka. Ya, itu inti pada pembahasan 1 bulan yang lalu. Nah, sekarang kita memasuki ayat ke-12. Ayat ke-12, Inna alaina lal huda. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Jadi manusia itu tadi dia ada orang-orang yang seperti itu, ya, orang yang menjalani hidupnya karena dasar iman dan percaya terhadap pahala-pahala yang dijanjikan Allah, dan ada orang yang ingkar, tidak percaya pada janji-janji Allah. Nah, itu ada tabiat manusia seperti itu. Tetapi sesungguhnya Allah katakan, sesungguhnya walaupun manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat baik, berbuat buruk, maka menjadi kewajiban Allah untuk memberikan petunjuk. Ya, jadi Allah mewajibkan dirinya, zat Allah, untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, pada hamba-hambanya melalui para rasul. Tadi Allah tidak akan membiarkan di situ ada komunitas manusia, kemudian tidak ada pembimbing, itu tidak ada. Jadi setiap ada kaum, ada komunitas, maka Allah turunlah pembimbing, seorang rasul, seorang nabi di tengah-tengah mereka yang akan membimbing mereka untuk menyembah Allah. Jadi nabi dan rasul jumlahnya banyak. Kalau menurut hadis Imam Muslim dikatakan bahwa nabi itu jumlahnya kurang lebih 139.000. Jadi banyak sekali nabi-nabi, minhum malam naksus alaika. Di antara banyaknya para nabi itu ada yang kami ceritakan dan ada yang tidak kami malam naksus alaik. Ada yang kami ceritakan di Al-Quran, yang kita kenal 25 para nabi itu yang diceritakan di Al-Quran. Tapi yang tidak diceritakan banyak, karena Allah tidak akan membiarkan ada satu kaum di situ dia akan tersesat. Pasti Allah turunkan nabi di tengah-tengah mereka dari kaum mereka sendiri yang akan mengajak mereka untuk mengenal Allah. Selalu itu. Makanya kalau kita belajar ya dulu waktu zaman saya kuliah, para filsafat filosofi kayak Socrates apa gitu boleh jadi nabi kata mereka, ya, sebagian. Ketika mengajarkan tentang yang satu, Socrates mengajarkan tentang yang satu, boleh jadi itu sebenarnya tauhid gitu, ya, mengajarkan tentang kebenaran yang satu. Kemudian nanti boleh jadi nabi yang kemudian menyeleweng gitu, ya, umatnya menyeleweng. Makanya setiap umat tidak akan dibiarkan tersesat, pasti ada nabi. Tapi nabi-nabi itu tidak diceritakan. Mungkin ada nabi yang diceritakan kayak Nabi Khidir, ya, dia bukan termasuk nabi yang 25 nabi, ya. Ada yang bilang kayak Samson gitu, ya, Dalila, itu boleh jadi nabi. Makanya di orang-orang di kitab Nasrani pun mereka ada nabi-nabi Joshua segala macam, ya, banyak-banyak nabi mereka juga punya. Boleh jadi
karena memang Allah tidak akan membiarkan kesesatan. Tapi boleh jadi nabinya kemudian ya umatnya menyeleweng sebagaimana Nabi Isa ya dipertuhankan oleh umatnya sendiri gitu ya. Nah, boleh jadi Buddha juga prosesnya mungkin begitu. Ya, kita nggak tahu. Nabi yang tidak diceritakan sangat banyak. Tapi intinya semua nabi itu akan mengajarkan tauhid, mengajarkan tauhid, mengajak kepada agama yang hanif, agama Islam, tauhid. Jadi itu menjadi kewajiban Allah untuk ya, untuk memberikan petunjuk bagi umat-umatnya. Jadi tidak mungkin dibiarkan sesat. Pasti ada seorang nabi. Hanya saja nabi-nabi itu tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang dianggap nabi, tapi kok nggak mengajarkan tauhid, berarti bukan nabi. Itu mengajarkan trinitas, atau mengajarkan apa gitu ya. Itu orang baik, orang suci gitu. Tapi kok ajarannya bukan tauhid gitu. Maka itu bukan nabi. Karena kalau nabi pasti mengajarkan tauhid. Ya. Jadi Allah telah mewajibkan dirinya ya inna alaina lal huda, sesungguhnya kami ya yang akan memberikan petunjuk. Jadi Allah mewajibkan Allah itu memberi petunjuk kepada hamba-hambanya melalui utusan-utusannya para rasul ya. Jadi tidak dibiarkan ada kelompok manusia ya di situ pasti turun nabi. Tidak mungkin dibiarkan mereka tersesat tidak mengenal Allah. Makanya setiap zaman itu ya, ajaran-ajaran itu baru sempurnalah pada Islam. Kalau dulu mungkin hanya mengajak untuk bertauhid aja. Ya. Kalaupun sholatnya sederhana. Ya. Sesuai dengan kapasitas kemampuan akalnya. Gitu. Maka kalau kita lihat kenapa para nabi, basically para nabi itu mukjizatnya akan mengikuti kecerdasan kaumnya. Gitu. Jadi otak manusia itu berevolusi gitu ya, dari yang sangat sederhana gitu. Maka kita lihat nabi-nabi terdahulu dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, itu fase mukjizatnya adalah fase seperti halnya otak masih anak kecil. Anak kecil itu mengenalnya apa? Hal-hal yang konkret, ya. Dia nggak bisa mengenal sesuatu yang abstrak, yang konkret aja. Sehingga nabi yang turun masa itu, masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang mukjizatnya itu terlihat, onta kayak Nabi Soleh gitu ya. Kemudian Nabi Musa ular ya, tongkat menjadi ular, itu kan terlihat. Bisa mukul tongkat ke airnya terbuka gitu kan. Itu visualisasi kan. Itulah fase di mana akal manusia masih sangat sederhana. Hanya mampu mengenal sesuatu yang konkret kayak anak kecil kan. Anak kecil tuh bisa mengenal tuh benda-benda yang terlihat. Ini botol, ini jeruk, ini ya. Dia hanya mengenal itu, tapi dia belum mengenal sesuatu yang abstrak, ya. Seperti perasaan tuh mereka belum bisa mengenali, ya. Sehingga dia mungkin udah ada perasaan cemburu, tapi dia nggak bisa mengungkapkan rasa cemburunya. Nah, mungkin dia lihatnya cemburu dengan adik baiknya, adiknya dinakalin gitu ya. Dia ada tapi dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya, belum mengenal perasaan. Maka nabi-nabi itu terus seperti itu, ya kontak, kemudian dibakar tidak mempan, ya itu yang terlihat sehingga mereka takjub dengan sesuatu yang terlihat, akhirnya mereka beriman kepada para nabi. Masuklah fase di mana itu anak-anak. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu sudah mulai fase akal manusia berevolusi dan dia memasuki fase remaja. Maka fase remaja, apa di situ mukjizat para nabinya? Nabi Isa mukjizatnya ada sesuatu yang sudah tidak konkret lagi tapi perasaan, kasih sayang. Bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Ya, hal-hal yang sifatnya itu lebih kepada perasaan. Kan remaja itu yang sedang tumbuh adalah perasaannya. Maka ketika berbicara dengan remaja, kita jangan selalu pakai logika, tapi perasaan. Pahami perasaan mereka dulu, baru mereka bisa kita kasih nasihat gitu ya. Kan lagi tumbuh rasa cinta, rasa solidaritas sama teman-temannya gitu ya. Sudah ada rasa gengsi gitu ya, kalau jalan digandeng sama mamanya, itu kan semua bukan yang nggak bisa, dia perasaan itu yang sedang berkembang.
Maka Nabi Isa umatnya sedang remaja, otak manusia sedang remaja, mulai mengenali hal-hal yang perasaan, kasih sayang. Makanya Nabi Isa itu kayak digambarkan bapak gitu ya, bapak seorang ayah gitu ya, figur ayah gitu. Nah, mulailah kepada zamannya Nabi Muhammad sudah fase di mana dewa. Maka beda lagi mukjizatnya. Ya, makanya kalau anak kecil cerita Nabi Muhammad, dia nggak seru, mukjizatnya kan Al-Quran gitu. Anak kecil kurang mau respon ya, tapi kalau kita ceritain yang spektakuler gitu ya, Nabi Isa, Nabi Musa gitu kan, mereka suka gitu ya. Nah, karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah fase otak manusia sudah dewasa, sudah mulai logika yang berbicara. Maka saat itu mukjizat itu disesuaikan dengan zamannya ketika itu sedang tumbuh sastra, dunia sastra, pantun ya, sastra Arab. Makanya di Arab itu ada satu pasar namanya pasar Ukas. Pasar Ukas ini pasar di mana kalau kita dulu timnya Taman Ismail Marzuki, tempat para seniman yang bereksplor, menunjukkan karyanya segala macam di situ. Nah di zaman Nabi ada, zaman jahiliyah gitu. Mereka tuh setiap ini berkumpul untuk ada yang bisa syair-syair, mereka membacakan syair-syairnya di situ, ya kan? Sastrawan. Maka turunnya wahyu Al-Quran sesuai dengan fase akal manusia yang sudah mulai mencerna kata-kata, pantun, syair, gitu ya. Makanya kita luar biasa Al-Quran itu, misalnya dia seperti kayak ujungnya sama kayak pantun kan? Nah, gitu ya, gitu ya. Makanya itu disesuaikan. Kemudian mengajak logika untuk berpikir, afala tatadabbarun, afala tafakkarun gitu ya. Itu sih. Karena manusia fasenya sudah akalnya mulai dewasa, mulai pakai logika. Makanya Al-Qur'an ini ya, memang diperuntukkan manusia yang tadi sudah mencapai sempurnanya akal mereka. Dan sehingga dia menjadi satu mukjizat yang abadi. Ya. Jadi akan disesuaikan oleh kemampuan akal umat saat itu. Nah, jadi Allah menetapkan seperti itu dan disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, kondisi umat hamba-hambanya agar mudah diterima. Nah, dakwah ini mudah diterima. Gitu ya Bu ya. Jadi itulah Allah ya, bahwa mengatakan menjadi sebuah kewajiban Allah untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya melalui para rasulnya. Kemudian Allah katakan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya. Kata Allah apa? Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Akhirat dan dunia. Akhirat didahulukan karena ya memang fitrahnya manusia lebih cenderung kepada dunia, karena dunia inilah kita yang sedang kita jalani. Jadi Allah ingatkan bahwa ternyata pemilik dunia dan akhirat adalah Allah. Ya, kadang manusia ya, tanpa menyadari, tanpa mereka sadari, mereka tuh seakan-akan menganggap dunia ini bukan milik Allah gitu. Kayaknya kalau berbicara Allah itu pasti ingatannya kepada akhirat, ya kan? Sehingga banyak orang yang ketika dia mencari dunia, dia tidak datangnya kepada Allah. Berapa banyak orang yang untuk mencari kekayaan datangnya nggak ke Allah, dia pikir dunia ini milik setan. Maka datangnya ke Gunung Kawi, ya, mau buka restoran, ya, ke Gunung Kawi bawa centong. Dan tahu centongnya diapain gitu supaya enak masakannya. Banyak orang-orang yang berbisnis kuliner itu orang udah nggak rahasia umum, pada make katanya gitu ya. Maksudnya loh, nyarinya seakan-akan ketika cari rezeki, ketika cari dunia, kok malah berpaling dari Allah, mencari kepada selain Allah. Padahal pemilik dunia Allah. Jadi kalau kita ngejar dunia, ya dekati pemiliknya Allah. Banyak orang yang
mengejar dunia, dia berangkat kerja udah rapi gitu ya. Kok yang lain pada ke masjid subuh-subuh, dia berjalan aja. Aku sholat dulu gitu, gitu. Jalan ya Allah, ngejar dunia sampai segitunya nggak sholat subuh gitu. Padahal yang dia kejar dunia, rezeki itu milik Allah, tapi justru menjauh dari pemiliknya. Maka coba kita tadabburi surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 20. Ya. Ini Allah mendetailkan lagi, ya, ketika Allah bicara aku ini pemilik akhirat dan dunia. Sudah ada yang dapat? Ayat 18 sampai 20. Siapa yang mau baca? Al-Isra itu surat 17. Kalau lihat halaman 284. Ayat 18 sampai 20. Siapa yang mau baca? Ayo. Ayat 18 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang berarti dunia. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini. Ya, dan lihat dunia, dapat dunia. Allah kasih. Kalau ikhtiarnya luar biasa mencari dunia, Allah kasih. Ya, kami segerakan baginya di dunia ini dari apa yang telah kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi dikasih bagi orang yang dikehendaki. Ada orang yang udah ngejar dunia sampai kaki jadi pala jadi kaki, atau tulang banting tulang, istilahnya kayak gitu ya, kakak kayak gitu ada, tapi nggak dikasih juga sama Allah gitu ya. Jadi dikasih bagi yang Allah kehendaki, ya. Jadi ada orang yang luar biasa mengejar dunianya terus dia dapat gitu. Tapi ada juga yang ngejar tapi dapatnya sedikit juga gitu. Jadi memang dilapangkan bagi yang Allah kehendaki. Ya, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ini bagi orang yang hanya berorientasinya dunia saja, bisa dapat bisa enggak. Ya kan? Ada, kita lihat orang yang luar biasa ikhtiarnya untuk mencari dunia, sampai lupa sholat, sampai kewajiban-kewajiban dilalaikan. Tapi boleh jadi dia akan mendapatkan sesuai dengan yang sudah takaran dia. Ya, kalau dia takarannya semangkok, seapapun dia usahanya tetap dia akan mendapatkan semangkok saja. Tapi ada orang-orang yang dia ikhtiarnya hebat, tapi Allah kasih memang takarannya setampah, dia dapat setampah. Ya, gak mungkin seseorang itu mendapatkan di luar takarannya. Jadi seseorang semua takarannya punya, ya, takaran masing-masing. Jadi bagi yang dikehendaki Allah kasih dunia itu. Tapi ada ternyata yang sudah bersusah payah, ya, luar biasa. Mohon maaf ya kalau kita lihat pemulung itu, kan ikhtiarnya luar biasa. Kita mau sholat subuh dia udah mulung subuh-subuhnya kan. Tapi dapatnya apa? Kan segitu-gitu aja. Tapi ada orang yang tadi bergagal capek, tapi Allah kasih segitu aja. Ya? Tapi ada yang dikasih. Tidak ada dia berorientasi akhir. Maka kalau yang hanya orientasinya dunia bisa dapat, bisa tidak. Tapi yang pasti ketika mengejar dunianya itu sampai melalaikan kewajiban-kewajibannya, maka
memasukkan dia ke neraka jahanam, ya. Dan dia memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nauzubillah. Ayat 19-nya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, ya sama ya, tadi yang dia juga betul banget. Nah, kalau mau akhirat juga sungguh-sungguh banget, ya, berjihad sungguh-sungguh. Sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ya, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, adapun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Jadi kemurahan itu, rahmat itu seperti, kok orang non muslim, ya, mereka hartanya lebih banyak. Ya itulah bentuk kemurahan Allah. Ketika ikhtiar dia banyak, misalnya memang dia dapat gitu. Artinya gini Bu, seseorang itu dapat rezeki sesuai dengan takarannya. Maksudnya takarannya segini ya. Kalau dia ikhtiarnya sedikit, dapatnya segini aja. Segini nih. Ikhtiarnya kurang, malas-malas segini. Tapi kalau dia ikhtiarnya luar biasa, maka dia akan dapatkan seluruh ini. Tidak mungkin dia mendapatkan setampah, nggak mungkin. Nah, maka ketika ada non muslim yang berikhtiarnya luar biasa, maka dia dapat segini sesuai dengan takarannya, banyak. Sementara ada orang yang berikhtiarnya sedikit, dia hanya dapat satu. Padahal dia masih banyak ininya, masih banyak, jatahnya masih banyak, tapi ikhtiarnya kurang, maka dia hanya dapat sedikit. Nah, itu bentuk rahmat Allah kepada seluruh manusia. Mau kafir, mau muslim, ketika ikhtiarnya besar, maka dia akan dapat sesuai dengan jatahnya. Nah, kita lihat, kok non muslim malah hartanya luar biasa banyaknya, karena ikhtiarnya. Misalnya kita lihat pemain bola, CR, Cristiano Ronaldo, kan hartanya luar biasa ya, banyak sekali, ya, karena ikhtiar dia untuk menjadi pemain bola nomor 1 di dunia. Usaha dia, ikhtiarnya dia bagaimana terusir dari sekolah, kemudian dia untuk beli sepatu aja ibunya sampai luar biasa jadi asisten rumah tangga, penyapu jalanan. Kita kalau lihat cerita hidupnya, dan Allah itu tidak pernah mengkhianati ikhtiar hamba-hambanya, meskipun itu non muslim. Allah kasih itu dunia, ya, karena ikhtiarnya luar biasa, ya. Jadi itulah bentuk kemurahan Allah, yang ikhtiarnya banyak, dia dikasih banyak sesuai dengan takaran dia gitu. Tapi kalau misalnya meskipun kita muslim, tapi ikhtiar kita juga kurang, maka kita mendapatkan yang sesuai dengan ikhtiar kita. Jadi ada banyak rezeki yang boleh jadi nggak nyampe ke kita. Jadi itu bentuk kemurahan Allah, jadi dikasih. Inilah bedanya. Karena Allah punya dunia dan akhirat, maka ketika kita niatnya akhirat, kita bekerja dunia, tapi niatnya akhirat, maka dapat dua-duanya. Ya kan? Kalau kita niatnya akhirat, itu dapat dua-duanya. Ya. Jadi pekerjaan dunia yang hari ini kita lakukan, apapun itu, terlihatnya kayaknya dunia, masak, bebenah, ya, misalnya nih di rumah tangga, itu kan kayaknya dunia. Tapi kalau kita niatkan itu untuk ibadah, ya, bentuk ketaatan kita pada suami, bentuk pelayanan kita, ya, pengasuhan pada anak-anak kita, maka nilainya itu menjadi nilai yang dapat pahala. Ya. Atau kita bekerja, ketika seseorang bekerja hanya niatnya sebatas duniawi, dia bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan income. Terusnya kalau punya income buat apa? Ya buat memenuhi kebutuhannya. Kemudian kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, buat apa? Buat saving, buat nabung, buat apa? Beli aset. Wah, udah punya aset, pengen lagi asetnya banyak, ya. Itu aja pikirannya dunia saja. Maka dia hanya mendapatkan dunia. Beda dengan orang yang bekerja, pekerjaannya dunia, tapi dia niatkan. Kenapa kamu berbisnis? Kenapa kamu berusaha? Kenapa kamu bekerja? Karena aku ingin bekerja itu supaya aku punya kemampuan untuk menyempurnakan agama saya, ya. Bahwa agama Islam ini, ya, baru akan sempurna kalau kita memiliki uang, gitu ya. Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang
Jumat, bulannya ada zakat profesi, belum lagi haji, ya, belum lagi umroh, ya. Nah, itu kan membutuhkan uang. Jadi kita bekerja untuk menyempurnakan menjalankan agama. Oh, saya ingin punya kemampuan rezeki yang besar supaya apa? Saya bisa royal sedekah. Ada saudara dari kampung datang minta bantuan, kita bisa bantu. Ada saudara ya melahirkan sesar, terusnya nggak bisa tuh bayar, kita bayarin, dia bisa pulang, ya. Pokoknya membantu cukup keluarga dulu, kemudian keluarga sudah kita cover, mulai kita ke tetangga, anak-anak yatim lingkungan kita, terus gitu. Jadi ketika bekerjanya kita untuk niat akhirat, maka dunia dapat, akhirat dan itu luar biasanya kita orang beriman, ya. Jadi ketika kita bekerja niatkan ibadah supaya saya punya duit, kita ingin, misalnya kita sebagai wanita ingin menjadi wanita mandiri, ya, dalam hal yang luas, ya. Salah satunya adalah mandiri finansial. Kalau kita punya kemandirian finansial, kita bisa lebih banyak beribadah, ya. Contoh, dan itu dicontohkan oleh Ummahatul Mukminin, yaitu istri Rasulullah SAW, yaitu Zainab binti Jahsin. Jadi Zainab binti Jahsin di antara istri, jadi istri-istri Nabi itu semua memiliki kecerdasan, kemampuan yang berbeda-beda. Kalau Aisyah adalah yang mempunyai kecerdasan akademik, ya. Maka Aisyah menjadi guru rujukan hadis-hadis para sahabat. Jadi para sahabat belajar hadis kepada Aisyah. Karena banyak hadis-hadis yang orang lain nggak tahu, Aisyah tahu karena istrinya. Maka Aisyah itu mengajarkan kepada para sahabat. Nah, jadi akademik Aisyah. Kalau bisnis tentu kita tahu Khadijah, ya, kemampuan bisnisnya. Dan salah satunya istri yang memiliki keterampilan yaitu Zainab binti Jahsin. Beliau itu mempunyai kemampuan, kan ada orang yang oleh Allah itu diberi kemampuan tangannya itu kreatif sekali, ya kan? Bisa bikin bro, bisa bikin apa, kan banyak ya, bikin masakan pinter, apa-apa pinter, tangan itu. Saya selalu menyebut teman-teman yang begitu, tangan yang berkah banget, bisa bikin makanan enak, bisa bikin keterampilan apa aja bisa. Gitu. Nah, Zainab binti Jahsin itu tipikal kayak gini. Beliau punya kemampuan menyamak kulit. Ya, kulit disamak, kemudian dibuat kayak sekarang tas. Kalau zaman dulu kan tasnya yang serut gitu ya, yang set ditarik gitu ya. Nah, beliau membuat kreasi-kreasi. Kalau sekarang ya kayak souvenir gitu dan dijual. Hasilnya oleh beliau digunakan untuk menyantungi anak-anak yatim zaman Rasul. Maka Zainab binti Jahsin disebut sebagai ummahatul yatama, anak ummul yatama, ibu anak-anak yatim. Artinya seorang wanita ketika dia memiliki kemampuan untuk punya income lewat keterampilannya, lewat kecerdasannya, lewat usahanya bekerja, maka jadikan kelebihan income kita ini agar kita punya kemampuan untuk bisa sedekah tanpa izin sama suami, uang sendiri tanpa izin. Kita mau ngasih ibu kita besar, adik kita punya rezeki, mana transfer ini, kirim nomor, kasih, tung kita kan kita jadi didoain kan, biar bisnisnya ini tambah ini kan gitu. Masa Allah nikmat sekali, ya kan? Nah itu, jadi ketika kita bekerja, niatkan untuk akhirat. Oh, saya pengen umroh, saya pengen haji, saya pengen royal sedekah, saya pengen ini menyantuni anak yatim. Maka itu menjadi daya yang membuat kita semangat. Jadi orang Islam itu kalau berbisnis hanya niatnya untuk kaya, cuman pengen kaya doang, itu kuno banget, rugi banget. Kita itu berbisnis, punya usaha, punya income sendiri, supaya kita bebas sedekah, supaya kita bebas melakukan kebaikan, ya kan? Nah, karena kalau perempuan punya uang sendiri, itu kan suami nggak ada ini, nggak boleh nanya-nanya gaji kamu berapa ini, pokoknya bebas aja, ya, untuk keperluan kita. Asiknya tuh kita bisa sedekah lebih dan luas, nah, ya. Jadi ketika kita bekerjanya dunia, maka misalnya ada yang sini kuliner, ya, usaha kuliner,
usahakan ini, iya tadi saya ngumpulin, Umi aku usaha ini, aku pengen banget umroh Umi, ya udah tabung ya duitnya gitu, harus disiplin tabung karena pengen umroh lewat usaha kuliner. Masya Allah, akhirnya dia bisa umroh gitu ya dengan usahanya itu. Jadi niatkan bahwa saya usaha biar tiap tahun saya bisa korban pakai duit sendiri gitu ya, maksudnya luar biasa. Itu menjadi penyerangan. Kalau kita tujuannya akhirat itu energi kita lebih dahsyat ya. Jadi dunia itu bonus saja. Tujuan kita, kalau tujuan kita akhirat, dunia dan ikut insya Allah ya. Itu yang Umi rasakan sendiri. Bagaimana ketika udah terjun ke bisnis, kita lihatnya akhirat itu kan dahsyat. Dunianya apa? Akhirat. Ya. Tapi kalau tujuannya dunia saja, akhirat sayang kan? Lebih baik kita berpikir jangka panjang luas sampai ke akhirat, baru kita berpikir dunia insya Allah ikut ya. Jadi kalau kita nanam padi, genjer, tutut, terusnya ikan apa tuh, ikan apa ya, ikan pucung ya, yang di laut itu ikan apa tuh? Genjer, semangget itu muncul sendiri ya, muncul sendiri mengikuti dia. Ketika kita nanam padi itu muncul sendiri dia, itulah dunia bonus. Jadi tujuan kita nanam padi, nanti muncul tuh ya kayak gitu tuh akan datang sendiri. Kalau kita tujuan akhirat, dunia itu datang aja nyampe. Tapi tujuan kita jangan sampai berpaling tujuan kita, yang tadinya nanam padi gara-gara banyak tutut jadi tutut aja gitu. salah kan, padinya nggak dapat kalau cuma gitu ya. Jadi berpikirnya akhirat, dunia insya Allah mengikuti insya Allah, dan akan nilainya menjadi berkah karena ditujukan untuk akhirat ya. Jadi ingat-ingat bahwa Allah lah pemilik dunia dan akhirat. Jadi kalau mau cari dunia, datanglah kepada Allah. Maka sebenarnya cara yang Allah janjikan untuk kita rezeki yang lapang itu adalah bertakwa, kan ya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa ya yang ingin ya rezeki ya, Allah akan berikan solusi dalam hidupnya tuh ada aja. Jadi solusi kehidupan itu takwa. Kalau kita bertakwa ada aja jalannya, ada aja solusi yang Allah berikan. Bahkan itu. Jadi kalau apa sih, kalau hidup kita tuh ruwet banget, berarti sebenarnya nilai takwanya yang diperbesar. Nanti semakin takwa, maka Allah akan memberikan makhraja, solusi ada aja solusi kehidupan. Kalau kita bertakwa, bahkan Allah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi intinya adalah takwa. Dan itu tidak ada pada ilmu-ilmu di ekonomi kapitalisme, nggak ada. Kalau misalnya rezekinya biar itu bertakwa, nggak ada. Kerja keras gitu, kerja cerdas kan gitu ya. Harus lebih bangunnya lebih ini dari orang lain gitu ya, buka tokonya lebih dulu kan begitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam takwanya dipertambah insya Allah ya, seperti itu. Jadi kalau ingin dunia ya dekati pemiliknya, yaitu Allah. Bertakwa bukan justru meninggalkan Allah. Ini kan yang banyak terjadi, kalau orang pengen ngejar dunia malah menjauh dari Allah, ya kan? Menjauh dari Allah. Sehingga apa? Dia mungkin harta banyak, tapi tidak ada keberkatan, ya kan? Ya, misalnya hartanya banyak, apalagi kan harta itu harta halal aja dihisab. Hati-hati pakai harta halal aja dihisab. Ya, ditanyakan nanti. Nah, la yuzalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah illa an tus'alu an arba'. 4. Nah, urusan ma min aina tasabah wa fi ma anfaq. Dari mana didapatkan dan buat apa dikeluarkan.
bagaimana dengan harta haram? Harta haram nggak dihisab, diazab langsung, nggak pakai ditanya, diazab. Lah ngapain ditanya? Yang ditanya itu yang halal, dari mana ditanya halal. Tapi kalau udah jawaban pertama aja dari korupsi gitu ya. Ini kan sekarang berita korupsi luar biasa ya. Kepala desa, astagfirullahaladzim. Setiap desa dapat dana bantu desa 1,3 miliar. Kok ya tega ya dibeliin Pajero gitu ya, dibeliin apa. Nah, padahal itu dana kan harus dikelola untuk pembangunan desa. Oh, jembatan reot. Mungkin itu. Oh, kampungnya belum ada posyandu, bangun posyandu gitu ya. Lah ini kok dimakan? Ya Allah, nggak malu ya? Maksudnya kok tega ya? Tetangganya kan kenal tuh ya. Kan kenal sama tetangga-tetangganya. Misalnya tiba-tiba, lah kok Pak Kepala Desa kok sekarang punya mobil Innova gitu, ujuk gitu. Kok nggak malu ya? Hatinya satu. Gitu ya. Ya, jadi kalau yang haram otomatis langsung diazab. Nggak usah ditanya-tanya lagi, diazab. Nah, kita bangsa ini ya Allah, bagaimana menghilangkan korupsi ini? Ya susah, karena pada doyan duit haram. Ya Allah, duit haramnya buat umroh lagi bolak-balik. Dia pikir mau money laundry ya. Duitnya kalau dibawa ke tanah suci jadi bersih gitu. Cuci ya. Di laundry. Di laundry. Laundrynya mau Mekah gitu, duitnya mau ke Mekah nanti jadi suci. Biar bersih. Lah, duitnya astagfirullah. Itu kan sampai miliaran ya. Itu duit sampai bokok-bokok ya. Allah, sementara rakyat nyari susah banget tuh. Pantesan duit dicarinya susah, mau ngumpul sama mereka. Peredaran duit tuh susah ya kayaknya. Mau mereka yang nimbun gitu tuh berpak-pak kayak gitu. Sampai kayak wafer ya. Berlapis-lapis. Berlapis-lapisan. Ya Allah ya Allah. Banyak banget. Artinya mereka menginginkan dunia ya dengan cara yang haram. Ya, bilangin Mencari. ya. Jadi ingin dunia ya dekati Allah. Enggak ya. Langsung mati. Malunya kan. Jadi kalau ingin dunia dekati siapa? Allah. Jangan menjauh dari Allah. Ini yang di masyarakat itu ya itu kayaknya nganggapnya kalau dunia tuh milik setan gitu. Jadi kalau cari dunia pesugihan, jaga lilin gitu kan. Ya anggap dunia ini milik setan gitu. Jadi deketinnya ke setan gitu, bukan ke Allah. Padahal Allah menyatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya, Allah dunia dan akhirat. Fa'alzartukum narun taladdo. Ya. Kata Allah, maka aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Diperingatkan oleh Allah. Ya, jadi hati-hati menyala bunda. Neraka. Sekarang kan gitu ya istilahnya. Menyala bunda. Gitu. Menyala neraka. Ya, Allah katakan ya diberi peringatan dengan api neraka yang la yaslaha illal ashqa, yang tidak akan masuk neraka ya, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang paling celaka. Siapa mereka yang paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, mereka yang mendustakan kebenaran ya, mendustakan kebenaran. Siapa itu mendustakan kebenaran? Yaitu seluruh orang kafir. Orang kafir ya, ketika sampai kepada mereka dakwah Islam, ya mereka sampai kepada mereka dakwah Islam, apakah mereka mengenalnya lewat media sosial atau mereka melewatnya dari debat gitu ya, misalnya kayak Pak Naik, Zakir Naik itu debat, orang yang datang banyak, orang non muslim. Nah kemudian dari debat itu sebenarnya akal mereka tuh membenarkan, logis banget ajaran Islam. Hati mereka juga sebenarnya benar gitu ajaran Islam.
mereka nggak mau bersyahadat, nggak mau masuk Islam, udah sampai dakwah kepada mereka, maka mereka disebut orang yang sombong. Maka sombong itu definisinya dua, ya. Al-kibru raddul haq wa batarun nas. Jadi yang namanya sombong itu orang yang menolak kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Islam. Islam itu kebenaran. Maka siapapun yang menolak Islam setelah sampai kepada mereka dakwah, padahal pikirannya itu membenarkan, hatinya membenarkan, tapi dia gengsi, nggak mau bersyahadat, nggak mau meluk Islam, itu mereka semua orang yang sombong, menolak kebenaran. Padahal hatinya mengakui, logikanya mengakui, tapi dia nggak mau masuk Islam, berarti mereka adalah orang yang sombong. Jadi seluruh orang kafir yang mereka sudah sampai dakwah kepada mereka, kemudian mereka itu tidak bersyahadat, tidak masuk Islam, mereka dikatakan orang yang sombong. Jadi bagaimana dengan orang kafir yang nggak sampai dakwah kepada mereka? Ini harus jadi PR buat kita. Kita jangankan dakwah keluar, yang eksternal, yang ke dalam aja masih susah ya. Yang orang Islam berdakwah ke orang Islam aja susah. Yang mau mendengar dakwah, yang mau itu aja susah. Ya. Padahal mereka orang-orang kafir, boleh di belahan bumi, mereka butuh, mereka harus mendapatkan dakwah ini, tersampaikan dakwah. Kalau sudah tersampaikan dakwah kepada mereka, kemudian mereka tidak mau masuk Islam, mereka sombong. Lalu bagaimana mereka belum sampai wallahu a'lam, belum sampai dakwah ke mereka gitu ya. Nah, padahal ya mereka tetap dalam kekafiran, tapi apa mereka termasuk kategori yang sombong itu, wallahu a'lam ya. Seperti itu mereka orang-orang kafir. Nah, jadi siapa orang yang paling celaka? Orang yang menolak kebenaran Islam, orang kafir. Itu semua berarti orang sombong. Ya, alladzi kadzdzaba, ya, mengingkari, ya, mendustakan kebenaran. Nah, wa tawalla, dan berpaling. Kalau berpaling tuh ya, boleh jadi kita di dakwah datang dia menolak, dia berpaling. Boleh jadi berpaling itu orang yang sudah orang Islam berpaling, murtad. Mereka lah orang yang sangat ta'udzubillah. Bagaimana ketika Islam, waktu dia Islam dia nggak belajar agama Islam, tiba-tiba masuk Kristen dia merasakan kedamaian, nah ketika di Kristen dia belajar, ya kan? Waktu Islam dia nggak belajar, hanya warisan dari orang tuanya dan tidak ada keinginan untuk mempelajari Islam, sehingga kemudian dia murtad. Ngaku-ngakunya pas dia setelah saya beragama Kristen saya merasakan kedamaian gitu kan gitu ya. Padahal mereka termasuk orang yang watawalla, berpaling dari ajaran Islam. Nah, ini salah satu doa yang selalu kita lakukan, ya mukhalifal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agama Islam. Terus Rasulullah itu sering berdoa seperti itu. Ketika ditanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, doa apa yang sering dibaca oleh Rasulullah? Ada dua doa yang sering dibaca. Pertama doa sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika ditanya kepada Ummu Salamah bilang, Rasulullah paling sering berdoa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Bayangkan Rasulullah aja selalu berdoa begitu. Ya, berarti kita harus banyak. Ini hati kita berbolak-balik. Ya, maka minta supaya Allah tetapkan hati kita dalam agama Islam dan ketaatan. Dia mengatakan wa ala ta'atik. Ya, boleh. Wa sayujannabuhal atqa. Ya, maka tadi dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa akan dijauhkan dari api neraka. Siapa itu? Nah, di sini nanti ada asbabun nuzul. Ya, itu alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Nah, ini kisahnya tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskan 7 budak. Nah,
ketika membedakan, yang paling terkenal adalah membebaskan Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika benar-benar membebaskannya tulus karena ingin mensucikan dirinya dan mengharapkan ridha Allah. Meskipun beliau yang dibebaskan itu budak-budak lemah dan budak-budak wanita. Sampai ayahnya Abu Quhafa komplain dan masyarakat juga opininya begini, kok dia membebaskan budak anu sih, percuma, kan dia nggak bisa tuh bermanfaat. Budak perempuan nggak ada manfaatnya. Harusnya kalau membebaskan budak, cari yang kokoh, yang tenaganya kuat, bisa bermanfaat untuk bekerja di kebun segala macam. Nah, artinya Abu Bakar melakukan itu bukan karena kebaikan itu akan bermanfaat kepada dirinya, bukan itu, tulus karena Allah, dan tidak ada motif-motif duniawinya, tidak ada motif kalau saya misalnya, kalau saya membebaskan Bilal nih, nanti Bilal bisa bekerja sama aku, tenaganya bisa dimanfaatkan. Jadi melakukan kebaikan tulus karena Allah. Apakah itu nanti berdampak positif kepada dirinya atau tidak? Benar-benar untuk mensucikan diri. Nah, maka ini contohnya adalah Abu Bakar. Sampai bapaknya komplain, kamu itu kalau membebaskan budak itu yang bermanfaat, jangan anak kecil, budak perempuan, gak ada manfaatnya. Padahal Abu Bakar membebaskan ya, supaya mereka tidak jadi budak lagi, mereka saling beriman, mereka bebas beribadah. Tidak ada motif-motif duniawi yang memberikan manfaat kepada dia. Kemudian wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza, dan tidak ada seorang pun yang memberi suatu nikmat padanya yang harus dibalas. Atau kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar itu tidak ada motif balas budi. Ya, Masya Allah. Ketika kita berbuat baik, ingat, jangan sampai terlintas balas budi. Bu Yunita kan suka ngasih sop buntut, masa sih saya nggak balas gitu. Artinya, Masya Allah, kalau kita berbuat baik itu tulus karena Allah, bukan karena nggak enak dia ngasih terus, masa saya sekarang nggak ngasih. Kita banyak banget berbuat kebaikan itu karena membalas kebaikan. Yang paling kerasa itu orang kondangan. Astagfirullah, Umi itu baru tahu kalau orang kondangan itu dicatat. Nah, setelah tahu kalau orang kondangan itu nggak pernah catat orang kondangan. Mau ngasih 200, mau ngasih 50.000, mau ngasih 100.000, nggak pernah catat. Pokoknya yang penting dia tahu saya datang. Karena apa? Ternyata dicatat. Dicatat nanti 5 tahun yang akan datang, misalnya Umi hajatan. Oh, Umi waktu itu naruh 200.000. Nanti harus balikin 200.000. Astagfirullah, capek banget hidup kayak gitu. Catatannya masih ada yang 5 tahun ya? Ada. Kata saya, kok nggak dihitung inflasinya? Sekalian aja itu inflasinya ya. 200.000 5 tahun yang lalu. Sekarang harus 300. Nah, ini Bu yang kayak gini. Kita berbuat baik harus tulus karena Allah. Kita kondangan, satu ya, memenuhi undangan itu sebuah hakul muslim alal muslim, gitu ya, ibadah karena Allah. Adapun amplopnya, lillahi ta'ala, kita niat tuh hadiah, ya, menghadiahkan. Ya makanya lebih baik kalau Umi mau prinsipnya lebih baik tidak dikasih nama, karena ternyata pada begitu khawatir jadi beban buat dia satu saat pas Umi hajatan. Umi naruh segini, aduh gak punya duit. Jadi dia datang ke kondangan kita bukannya bahagia, malah jadi ini, jadi beban. Aduh kena 200.000 nih, gitu kan? Itu Umi tahunya dari cerita tetangga Umi waktu Umi dari Beji mau pindah ke Cipayung. Kata dia gini, Bu Ida kok udah 10 tahun saya di Beji ya, Bu Ida belum narik. Maksudnya apa sih narik? Ya kan Bu Ida selama di sini udah kondangan di mana-mana. Terus Bu Ida belum pernah hajatan. Berarti kan Ibu belum narik. Astagfirullahaladzim, gitu maksudnya. Ya saya nggak pernah terpikir begitu, ya kan? Ternyata orang berpikir begitu Bu. Jadi kalau datang ini bikin kondangan supaya narik duit yang kita tuh udah naruh di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Ini harus dibersihkan model-model kayak gini. Masa Allah.
apa untungnya kayak gitu? Coba kita hajatan niatnya syukuran, ya kita hadiah buat teman-teman biar kita bisa bersilaturahim, kita ketemu aja sana. Dia mau ngasih amplop atau nggak amplop itu nggak peduli lah. Kata saya ribet amat hidup hitungan kayak gitu ya. Astagfirullah, itu kayak gitu ditulis-tulis. Sekarang udah kalau itu nggak usah ditulis dah. Karena mereka juga mungkin mengada-adakan ustazah kayak apa, sampai ngutang-ngutang segala macam. Makanya nggak boleh. Nah itu dia lah. Memaksakan Tapi kan niatnya lah ya. narik. Ya, tadi kebaikan aja. Kalau yang tulis itu tidak untuk niatan untuk balas jasa. Saya berbuat baik ya karena Allah aja. Nggak, dia waktu itu pernah ngasih saya jilbab. Saya sekarang balas baik. Bukan itu. Berbuat baiklah karena Allah. Bukan karena balas jasa atau kita punya manfaat. Tidak. Lakukan semua karena Allah. Ini yang harus kita. Kadang kita tuh nggak enak gitu. Nggak enak. Misalnya nih, ya. Misalnya datang ngaji, nggak enak nih tuan rumahnya Bu RT. Jangan, ya. Mbak mengikhlaskan sesuatu itu, ya. ya. Jadi kita berbuat itu benar-benar lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena nggak enak, bukan karena balas jasa, bukan karena bermanfaat buat kita. Aku sadar, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik sesungguhnya kamu akan mendapatkan kebaikan. Itu udah rumusnya dan gak usah diniatkan, ya kan? Kalau kita berbuat baik insya Allah balasannya baik. Ya, insya Allah. Ini contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya udah Apa yang senang. dilakukan? Ya, ilam tigo awajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Tapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridha Allah yang maha tinggi, dan niscaya kelak akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Jadi kalau kita berbuat baik lillahi ta'ala, bukan karena balas jasa, bukan karena kita berbuat baik nanti bermanfaat buat diri kita, nanti kita akan mendapatkan kepuasan di akhirat berupa ridha Allah dan surga. Insya Allah ya. Jadi luruskanlah setiap kebaikan kita lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, kita tadabburin tadi tafsir surah Al-Lail ya. Intinya itu sudah selesai ya. Ini dari 1 sampai 21 Ya. sudah selesai. Dan sambil intinya aja bahwa jika kita melakukan urusan dunia, niatkan untuk akhirat. Karena ketika kita melakukan untuk dunia untuk akhirat itu akan ikut. Tapi sebaliknya kalau dunia yang kita melakukan dunia tapi tidak melakukan niat itu nanti sia-sia. Dan intinya tadi terakhir Ustaz juga bahwa kita melakukan kebaikan tuh niatkan lillahi ta'ala ya. Jadi jangan karena tidak enak atau sungkan dan tetapi niatkan sesuatu itu karena Allah. Biarkan Allah yang membalaskan kebaikan itu, akan mendapatkan pahala sebagai catatan pahala kita. Jazakillah khairan katsiran Ustazah atas ilmunya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita, menambah ilmu untuk kita, dan mungkin kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadikan hamba Allah yang benar-benar bertakwa ya. Dengan tambahnya ilmu hari ini makin menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah sampaikan ini menjadi tambahan amal ibadah Ustazah di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah yang dari Allah. Pada kesalahan itu datangnya dari lisan saya, semoga Allah mengampuni. Kita tutup dengan alhamdulillah. Istighfar. Kita doa Rabbitah ya. Kita tundukkan hati kita dan pandang wajah-wajah, ingat wajah-wajah saudara kita mungkin yang hari ini hadir, biar ukhuwah kita mengikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jamil tawakkul alaihi wa ahibba bil ma'ruf wa amala syahadat ini Allahumma amin. Kita
majelis. Subhanallah. Tadi kan yang membahas tentang hajatan itu di kampung saya masih ya Bu, masih seperti itu. Sudah ada nunggu. Sudah datang ya besok-besok. Datang ya pekan bulan depan, datang lagi ya, kita kumpul batala ini. Assalamualaikum.